والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, sama-sama kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita syukur hari ini masih punya nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak dapat akhir kehidupan ini dalam melaksanakan kenaikan ibadah yang harus mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan dunia kita sama masalah Allah Subhanahu wa taala selaku umat beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mohon pada kita dapat syafaat beliau lagi amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang disampaikan oleh para penceramah, para ustaz dan sebagainya tentang Ramadan. Saya akan menukil dari kitab Rasul Nabi. Dijelaskan di sana dari Anas bin Malik mengatakan, "Man hadraman bisyar'in fi Ramadan, kata Allah Taala, aku menjadikan ibadah sangat." Disebutkan di situ, man hadar, barang siapa yang hadir, menghadiri majelis ilmu, majelis ilmu. Nah, ilmunya seperti ini, kajian-kajian itu namanya majelis ilmu. Baik majelis ilmu ketika kurikulum seperti ini atau khusus kajian dan sebagainya. Itu di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Ramadan. Maka para sahabat kata Allah Subhanahu Taala, maka Allah akan mencatat bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu, lalu baginya bagi orang yang mencari ilmu itu apa? Bikul setiap langkah kaki kita itu yang dilakukan dari rumah ibadah secara seperti beribadah 1 tahun. Coba bayangkan, nanti dia perjalanan dari sini pulang. Nah kalau pertama bagaimana? Kita harus gagas pokoknya jangan nggak ada itu pekerjaannya. Yang penting kan yang ibadah bebas. Nah, kemudian kita mengharapkan dari Allah dapat pahala. Lalu satu langkah itu ibadah satu. Tidak kuat ibadah satu, tidak kuat. Sebab Allah itu banyak cara menolong saya. Jadi Allah memberikan suatu kemuliaan di bulan Ramadan ini. Banyak kemuliaan sehingga kita itu bulan Ramadan itu Allah mau berpahala. Karena yang mulanya kita harus berlapaknya. Menurut sangat Allah. Jadi Allah mau berpahala di bulan Ramadan. Satu ibadah seperti itu. Makanya majelis ilmu yang ada seperti ini, majelis ilmu. Terus, wayakulu mereka terlalu. Kemudian aku mengatakan bahwa besok orang-orang itu akan bersama aku di bawah ars. Hari ini hanya bertakwa. Kita penting belajar ilmu dalam apa? Pertama, ilmu dengan kaitan ibadah. Karena banyak orang itu beribadah itu tidak tahu ilmunya. Tapi ada yang tanya padanya, Pak, kalau puasa itu pilih menolak nggak? Yang tak boleh, kan cuma timur Pak. Repot ini. Kan cuma timur, kan asapnya. Jika itu kan asapnya. Kan asapnya tidak punya, tidak boleh. Maksudnya tidak mungkin orang manusia itu perempuan yang mesti asap. Kamu kenapa kayak kenalpot? Nah ini terjadi karena orang yang tidak tahu ilmunya ada yang pikir-pikir dia akan kali. Baik, orang jadi ibadah itu memang ada ilmunya, apalagi ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah salat sunnah dan sebagainya. Bahkan ibadah itu orang tidak tahu ilmunya, karena melakukan hal kebaikan padahal itu bukan pada tempatnya sebenarnya tidak boleh. Saya sering memperhatikan ibadah Jumat kadang-kadang terutama yang muda-muda itu. Ketika panitia naik mimbar, kadang di bahasa Israel di teras itu mainan HP. Dan itu orang yang berani perjumpaan yang dibutuhkan ilmunya. Padahal perlu dijelaskan dalam kitab-kitab itu banyak di antara kitab budaya. Jumatan itu jangan kan main HP. Ini yang ada di luar negeri. Disebutkan di sana. Ketika khotib sudah naik mimbar, tidak boleh kita melakukan apa-apa kecuali mendengarkan khutbah. Padahal buat tasbih. Itu tidak boleh. Padahal khutbah yang baik. Tapi bukan pada tempat
ibadah sholat wajib ya ada ilmunya, kemudian ibadah sholat sunnah ada ilmunya, puasa ada ilmunya, tidak terawih ada ilmunya, semua ada ilmunya. Maka kita harus banyak-banyak belajar tentang ilmu ini. Karena ilmu kalau kata Rasulullah, tolabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Dan orang Islam belum berilmu, belum sinau, itu berarti sudah melanggar perintah wajib. Pertama itu kan ibadah. Ini jangan karena menuntut ilmu ada batasannya. Batasannya sama masuk yang lain. Karena nanti dikirim ilmu didoakan. Tapi ilmu terus langsung. Maka mari kita sudah belajar. Jadi kalau kita sudah mau kita mencari ilmu, kita jangan membaca majelis, tanya pada yang tahu, membaca buku, membaca itu mencari ilmu. Makanya jangan bosan-bosan kita mempelajari ilmu pertama ilmu tentang ibadah. Dan sebentar lagi kita mau ada sholat id, baik itu sholat id Idul Fitri maupun Idul Adha. Biasanya kita sholat ada yang masuk tidak membedakan sholat kekuatan ya. Jadi kan tidak tahu apa ini ibadah sholat. Jadi nanti ketika sholat id kita begitu, setelah sholat kita langsung pergi dengarkan khutbahnya. Nanti setelah selesai baru pulang ke arah kekuatan. Nah ini kan apa tidak tahu. Maka oleh karena itu setelah belajar hadrat Rasul banyak-banyak mempelajari ilmu terutama dengan ibadah. Sehingga ibadah ini tidak keliru, tidak salah. Karena kelihatannya itu baik, tapi karena bukan pada ibadah itu malah tidak. Bapak Ibu jemaah Allah, pada sedikit kesempatan pada kita semua. Saya Allah syukur bisa melihatnya yang syukur lama. Makanya kita perlu banyak-banyak sedikit penting ada manfaatnya. Karena yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.